Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda beberapa kesempatan beasiswa yang bisa Anda raih, yang bisa sobat sekalian raih ketika sobat sekalian sudah memiliki skor TOEFL yang mumpuni. Tidak usah tinggi-tinggi, mungkin sekitar 500-an, itu sudah bisa sobat sekalian mendapatkan kesempatan untuk ke luar negeri. Ya, jadi mungkin beberapa negara menawarkan beasiswa. Ya mungkin kalau dari negara kita, dari pemerintah, beasiswa yang ditawarkan untuk luar negeri itu sangat terbatas. Maka kita bisa mengakses beberapa beasiswa ke luar negeri, seperti ke Jepang, ke Taiwan, ke Malaysia, Australia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Nah, jadi sahabat sekalian, tugasnya hanya satu. Tugasnya hanya meningkatkan skor TOEFL-nya supaya mencapai sekitar 500-an ke atas. Nah, kalau sobat sekalian sudah mendapatkan skor TOEFL itu, saya katakan bahwa sobat sekalian wajib ke luar negeri gratis. Ya. Yang pertama, ada beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi beasiswa ini disediakan untuk pelajar, mahasiswa, maupun dosen, guru dari Indonesia untuk berangkat kuliah ke negeri Sakura tersebut. Nah, jadi mereka juga tidak mempersyaratkan TOEFL yang tinggi. TOEFL 500-an sudah sangat mumpuni agar kita bisa melanjutkan kuliah atau belajar atau ada kesempatan training di negeri Sakura. Negeri Jepang ini sangat impresif. Menurut saya sangat berkesan menurut saya. Beberapa kesempatan saya mengunjungi beberapa tempat di Jepang. Tempat yang sangat bersih, masyarakat yang sangat friendly, dan juga teknologi yang sangat canggih. Jadi, nama beasiswanya ini beasiswa Monbuso. Ya, Monbuso ini disediakan oleh pemerintah Jepang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan olahraganya, yang disingkat dengan MEX. Ya. Jadi kesempatan ini diberikan setiap tahun bagi sobat sekalian yang berminat untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri, mendapatkan training atau pelatihan selama 6 bulan atau 1 tahun ke luar negeri. Kunjungi websitenya ya. Di sana akan tersedia banyak informasi. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan oleh sahabat sekalian. Seperti paspor, terus juga study plan kita, bagaimana research plan kita, selanjutnya skor TOEFL, dan juga rekomendasi. Jadi rekomendasi ini sangat penting sekali sobat sekalian. Kalau sobat sekalian sebagai seorang mahasiswa, sobat sekalian perlu rekomendasi dari dosen. Kalau sobat sekalian merupakan seorang dosen, perlu rekomendasi dari profesor atau rekomendasi dari atasan. Begitu juga dengan guru. Guru juga memerlukan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau atasannya. Nah, selanjutnya beasiswa apa lagi yang bisa diakses? Ada beasiswa dari USA. Jadi USA ini beasiswa untuk ke Amerika ya. Kesempatan ini juga terbuka setiap tahunnya sobat sekalian. Bagi sobat sekalian yang mahasiswa maupun dosen, guru, ini tersedia beberapa beasiswa dari USA. Nah, selanjutnya ada juga beasiswa dari pemerintah Korea. Ini khusus untuk yang ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri untuk jenjang S2 dan S3. Jadi sobat sekalian yang baru tamat kuliah, manfaatkanlah kesempatan ini supaya sobat sekalian bisa menambah ilmu, menambah pengalaman kuliah ke luar negeri, ke negeri Korea, bertemu dengan para artis Korea mungkin kan, dengan idolanya K-pop ya. Dan melihat bagaimana negara Korea yang merupakan negara yang dulunya setara mungkin dengan negara Indonesia, dan sekarang mereka menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia. Korea ini sekarang memiliki PDB, ya, pendapatan domestik bruto, nilai ekspor dan impor yang sangat tinggi sekali. Makanya mereka memiliki banyak anggaran untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa internasional, mengundang mereka kuliah ke negeri ginseng tersebut. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada beasiswa Australia. Jadi ada 2 jenis beasiswa di Australia ini untuk kuliah ke luar negeri jenjang S2 dan S3, yaitu beasiswa dari nama beasiswanya Australia Award Scholarship ya. Ada juga ADS ya. Nah, tapi untuk beasiswa Korea, bukan Korea ya, ke Australia. Beasiswa ke Australia ini meminta atau mempersyaratkan skor TOEFL yang cukup tinggi, mungkin hampir mendekati 600. Ya sobat sekalian harus ekstra lagi belajarnya supaya bisa memenuhi standar
TOEFL tersebut. Dan mereka biasanya mensyaratkan juga untuk tes lagi dengan metode yang lain, yaitu IELTS, untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, jadi kesempatan yang seperti ini harus sobat coba semua ya. Saya beberapa kali mencoba untuk mendapatkan beasiswa ke Cina, ke Thailand, ke Jepang juga. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan tersebut. Walaupun yang terrealisasi, yang kebetulan bisa berangkat kemarin ke Jepang. Untuk ke Cina dan ke Thailand ada hambatan sedikit. Sudah lolos seleksi, tetapi karena ada semacam ya hambatan dan saya harus menunda keberangkatan tersebut ya. Nah, selanjutnya yang keempat lagi, ada beasiswa dari pemerintah Uni Eropa, ada Endeavour Scholarship. Ya, Endeavour Scholarship ini khusus bagi sahabat yang ingin belajar, ingin melanjutkan kuliahnya S2 dan S3 ke negara-negara Eropa. Nah, ini juga TOEFL-nya juga tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 550. Sobat harus segera mempersiapkan itu semua ya. Jadi supaya kita bisa memiliki kesempatan itu. Kalau kita berangkat dengan biaya sendiri, apakah kita mampu kuliah ke Jepang, kuliah ke Korea, kuliah ke Eropa, Australia, yang SPP-nya itu mungkin sekitar 35 jutaan ya, 25 sampai 35 jutaan. Kalau kita di Indonesia sangat murah sekali gitu ya. SPP untuk kuliah S2 itu mungkin di angka 4 juta sampai 8 jutaan. Nah, kalau ke luar negeri mana mampu kita kan? Nah, manfaatkanlah kesempatan ini sobat sekalian. Saya akan berbagi beberapa tips. Dalam channel ini saya akan berbagi kepada sobat sekalian bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, bagaimana cara mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, surat tanda diterima, yang menjadi surat sakti kita ketika kita melamar beasiswa tersebut. Baik sobat sekalian, yang kelima ada beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, bagi sobat yang mungkin ingin sambil naik haji juga atau umroh ya, sambil kuliah, kesempatan ini jangan sampai kita lewatkan. Nah, jadi pemerintah Arab Saudi ini selalu menawarkan beasiswa setiap tahunnya kepada masyarakat Indonesia maupun dari negara lain untuk kuliah di King Abdul Aziz University. Ada juga beasiswa ke King Abdullah University of Science and Technology. Nah, kedua universitas ini merupakan universitas yang top dan memiliki funding yang sangat besar. Sobat perlu mencobanya karena di sana pengajarnya bukan saja orang Arab ya. Jadi pengajar di dua kampus tersebut sebagian besar itu dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang. Karena kelasnya sudah kelas internasional semua. Nah, saya sangat menyarankan kepada sobat untuk mencoba beasiswa ini. Siapkan TOEFL Anda 500 sampai 550-an, saya rasa sudah cukup untuk apply beasiswa tersebut. Nah, kesempatan-kesempatan yang lain seperti beasiswa ke Thailand, ke Taiwan juga sangat banyak. Jadi sobat sekalian selalu stay tune, selalu untuk semangat, keep your spirit untuk berlomba-lomba mendapatkan beasiswa tersebut. Demikian untuk hari ini. Pada kesempatan lainnya saya akan berbagi tips-tips untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.